Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu ya di mata kuliah ekonometrika ya, karena saya mengampu mata kuliah ini. Perkenalkan saya Norma, dosen di Prodi Ekonomi Syariah, Stay Anak Indonesia Mandiri Sidoarjo. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan data di SPSS ya. Eh, Baik, langsung saja silakan dibuka SPSS-nya versi berapapun. Di sini saya pakai versi 24. Jadi untuk masukkan data memang nanti bentuknya Excel. Kalau menggunakan secara impor bisa, secara manual bisa. Tapi ini saya akan mengajari secara manual dulu. Nanti jika sudah bisa, nanti kita bisa menggunakan impor ya. Yang penting tahu dulu bagaimana sih caranya secara manual, habis itu nanti secara langsung juga bisa. Silakan diklik new datasheet-nya, nanti akan muncul seperti ini bentuknya ya. Sorry, nah ini bentuknya Excel-nya ya seperti ini. Nah kita ada dua menu di sini, ada variable view sama data view. Silakan dilihat di bawah kiri. Nah di situ kita masukkan secara manualnya di variable view dulu. Apa yang dimasukkan variabelnya? Jadi variabelnya dimasukkan di sini secara manual. Di sini saya punya ada data ditampil ya di layarnya. Di sini ada inflasi X1, kemudian saham syariah X2, sukuk X3, kemudian reksadana syariah X4, pertumbuhan ekonomi Y ya. Nanti kita rubah datanya atau kita masukkan di SPSS-nya seperti apa. Yuk kita masukkan secara manual dulu. Ya. Kita masukkan inflasi. Mau kapital boleh, mau seperti ini juga boleh. Ingat kalau ada dua kata tidak boleh dispasi ya. Kalau dispasi tidak bisa. Jadi boleh langsung nggak pakai tanda juga boleh, langsung saham syariah, atau bisa juga pakai di sini underscore sini ya. Lalu sukuk ya, sukuk. Kemudian reksadana syariah. Atau mau pakai X1, mau pakai X2 terserah, nggak apa-apa. Yang penting tahu apa X1-nya, jadi jangan dirubah-rubah. Lalu di sini terakhir Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ketika kita masukkan itu ada ada tipe numerik, ada width-nya, ada desimalnya, ada nol labelnya dan seterusnya. Ini ngikuti aja secara otomatis, nanti akan terlihat perubahannya di kita masukkan data. Lalu diklik kalau sudah masukkan semua variabelnya, kita masukkan data view ya. Nah, data view di sini muncul inflasi, saham syariah, suku reksadana, pertumbuhan ekonomi. Baik, di data awal di sini ya. Ini awalnya ada tanda koma. Jadi misalkan inflasi, biasanya kan dalam bentuk koma ya. Nah, kalau koma itu harus diganti dengan titik. Kenapa? Karena nanti tidak bisa dibaca kalau menggunakan tanda koma. Jadi harus tanda komanya diganti tanda titik. Jadi ini tadi sudah saya ganti, awalnya 8,38, ini sudah saya ganti dengan titik. Maka nanti tinggal di copy aja di sini. Di copy lalu dimasukkan di ini ya, di sini. Nah, di sini. Nah, bisa. Ya, 8,38. Nah, terus lanjut. Ini sudah benar, sudah sesuai karena memang ada tanda koma, ada tanda dua angka di belakang koma ya. Jadi sesuai. Lalu kita masukkan lagi data saham syariah. Ini dalam rupiah jelasnya. Nanti dalam miliar, dalam berapapun, yang penting sudah tahu diklasifikasikan sendiri berapapun ya. Nah, di sini 328 yang awalnya tidak ada tanda nol, misalkan mau dihilangkan tanda nol di belakang komanya boleh. Nanti tinggal dihapus aja, ini desimal diganti aja. Desimalnya diganti yang awalnya 2 diganti dengan 0. Nah, ini. Nanti hilang ya. Lalu untuk sukuk sama di copy aja, reksadanya juga sama, pertumbuhan ekonomi juga sama. Bentar, langsung sukuk sama ini ya, reksadanya dulu aja. Nah, ini saya copy langsung. Nah, muncul. Nah, tetap ada tanda koma, tanda angka ya, 00 di belakang koma ini. Dan setelah titik, ya, dinolkan aja ininya desimalnya. Nah, dinolkan ya. Lalu
Pertumbuhan ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi itu harusnya tandanya tanda koma. Kalau dia tanda titik, tapi di sini koma, maka saya perlihatkan gimana titik munculnya. Nah, kalau dia tidak dirubah dengan tanda titik, maka dia munculnya akan ratusan. Ya, lihat, ini ratusan. Ada juga yang bisa diklasifikasikan. Maka harus semuanya harus dirubah tanda titik, koma itu harus diganti tanda titik dulu. Silakan dirubah datanya. Nanti kalian bisa uh, memudahkan ya. Jadi di Excel itu sudah dirubah dulu datanya, nanti setelah itu di apa namanya? Biar memudahkan ya. Ketika kalau datanya sebelum diganti nanti menyusahkan kalian, terutama nanti datanya berupa jutaan dalam bentuk rupiah misalkan, itu sulit ya. Jadi kalau memang dalam jutaan nggak usah ada tanda titik, nggak usah tanda koma, jadi tulis langsung biasa aja. Lalu nah ini tinggal di copy aja ya. Nah, sorry yang nomor 9 tadi kok nggak masuk ya di sini ya. Nomor berapa tadi? Di 370 ya. 3.70 ya. Ini masukkan manual aja ya. Oh sorry, berarti di sini ya ada masalah di sini. Oh iya. Dinolkan aja ya. Oh sorry. Oh sudah benar ini. Sudah benar. Baik, coba saya masukkan di secara manual di 3.70 ya. 3.70 ya. Kalau Anda bisa secara manual enggak apa-apa. Nah, ini sudah secara otomatis. Ini secara manual ya. Nanti silahkan dicek lagi. Misalkan ada yang enggak desimal, ada yang misalkan diubah biar enggak ada angkanya di nol, jadi merubah desimal. Yang lainnya jangan dirubah-rubah ya. Sesuaikan aja. Baik, lalu saya ajari bagaimana cara secara manual ya. Nanti kalau secara manual tinggal file import aja, import datanya. Cuma di sini coba saya perbaiki dulu ya yang data di sini ya. Karena bentuknya nggak boleh ada tahun, nggak boleh. Kalau bentuknya ada tahun nanti akan merubah tadi view-nya nanti. Ya, ini saya coba langsung inflasi aja ya, nggak pakai X1 ya. Ini harus saya perbaiki dulu. Kenapa? Karena kalau bentuknya juga harus begini ya, bukan bentuknya nanti misalnya variabelnya di sini inflasi saham syariah itu datar ke bawah gitu, nggak boleh. Harus tetap begini bentuknya. Kenapa? Karena tadi susunannya sudah benar seperti ini ya. Ini sudah saya save dulu ya. Nanti nah ini saya save dulu. Misalkan saya save as di download ya. Di dokumen aja deh, di dokumen ini saya dokumen misalkan